Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa kami tampilkan di slide batas pengajian kita menurut catatan saya. Ini catatan saya, bismillahirrahmanirrahim, batasnya. Hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim, batasnya niki. Kita review kembali sebelum kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabasa wa fi lafdin lam yanjus. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini idza kana tekalani ono apa al-ma'u banyu qullataini iku rong kullah lam yahmil mongko ora nanggung al-khabasa ing najis wa fi lafdin ing dalam siji lafat lam yanjus ora iso najis. Menurut hadis yang kelima di Bulughul Maram niki bahwa air kalau sudah nyampe 2 kullah itu tidak bisa menanggung najis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya air yang sudah 2 kullah kalau tidak berubah itu maka statusnya air tersebut suci dan mensucikan. Begitu maksudnya. Berapakah 2 kullah itu? 2 kullah itu adalah kurang lebih 275 liter. 275 liter. Kurang lebih. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain-lain. Dan berikutnya hadis yang ke-6. Ini pertaruhannya pertaruhannya ngaji hataman niku kudu sabar. Nah niki kalau panjenengan saya ajak kembali ngingat-ngingat ya. Ingat-ingat hadis jumlah hadis yang akan kita baca. Ya, semoga panjenengan tidak lupa, jadi 1582. 1582. 1 bulan kita itu dapat 3-4. Berarti tinggal dikalikan saja. Mungkin butuh waktu 83 tahun kita baru hatam. Nopo Pak Hamdi tasih urip, nopo pun budal, nggih. Lho niki pertaruhan niki nggih. Pertaruhan termasuk saya. Maka saya akan memberi selingan ke panjenengan. Mau tidak mau itu jangankan ngaji, sholat saja dulu bosen. Maka Nabi itu mengajarkan kepada kita, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu nggak bosen mencatat amal kita. Kalau kita itu ibadahnya nggak bosen juga, maka butuh selingan ibadah niku. Dan termasuk ngaji niki butuh selingan. Ya, butuh selingan diantaranya saya tambahkan ilmu di luar Bulughul Maram niki. Nggih. Jadi panjenengan niki kita mau melakukan apa saja, mau bersikap apa saja, itu tergantung stok ilmu yang ada di dalam pikiran kita. Nggih. Saya kapan hari itu menemukan jamaah? Kapan ya? Tapi saya nggak menyebutkan nama masjidnya. Jadi isya tet gitu ya. Kan saya berhenti pengajian nih. Tapi belum salam. Belum salam. Nah, ya tidak salah, secara fikih tidak salah. Cuma kalau diukur dengan utama dan tidak, ini beda nanti. Jadi tet isya masih baru mau tutup. Jadi di tempat bel itu sudah bunyi. Bel itu bunyi, bel isya itu. Ya. Jadi orang yang
jamaah di majelis kami ini keburu-buru mau sholat sunnah. Nggih, keburu-buru mau sholat sunnah napa? Qobliyah, qobliyah isya. Gitu. Padahal majelisnya belum ditutup. Lah niki kalau orang stok ilmunya cukup, dia memilih mendengarkan sampai selesai. Ya, sholatnya kalah dengan mendengarkan saya. Gitu, satu. Yang kedua niki. Sholat sunnahnya kan bisa dikodok setelah qobliyah itu bisa dikodok setelah ba'di. Loh niku. Lah kalau tahu stok hadis tersebut, ya tenang-tenang aja nanti aja. Begitu. Nggih Pak nggih. Nah, niki panjenengan angen-angen niki ini campuran untuk menghilangkan jenuh mau membaca 1582 hadis saulan sepisan. Apa gak bosen? Bosen. Wong saya aja bosen apalagi panjenengan. Saya niki lho bosen. Yang baca niku bosen. Apalagi panjenengan. Nah, maka ini panjenengan tak beritahu, nggih, tak beritahu. Jadi stok ilmu kita ini akan merubah sikap. Akan menentukan sikap. Nah, ini Pak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan oleh Nabi, katanya Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat menjadi orang yang istimewa sebagai penduduk surga. Orang ahli ilmu itu. Karena pertaruhannya banyak. Pertaruhannya datang ke sini sudah mengorbankan banyak hal. Satu. Yang kedua, mengatasi bosen. Lah ya Ustaz apa gak bosen kita pikir tok sing diwaca gitu. Itu kan pertaruhan itu. Itu kalau sampai bosen, korbannya adalah wis bulan nemben aku wis malas ngaji. Begitu. Padahal saya sesungguhnya lebih bosen dari panjenengan. Terus terang mawon, makanya tak kasih selingan-selingan. Niki, stok ilmu dalam pikiran kita itu bisa menentukan dan merubah sikap kita. Nggih. Saya saya mau membacakan hadis ini biar kita semuanya niki di kitab Riyadhus Shalihin nggih. Bahwasanya Nabi itu menyuruh kita untuk mendengarkan ceramah. Niki, Pak, waktu haji wada. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dicatat di kitab Riyadhus Shalihin hadis ke-697. Di kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab hadis yang yang sangat masyhur dan populer ya, karena mencakup seluruh persoalan yang membimbing manusia, membimbing umat yang beragama dan beriman kepada Allah, menjadi hamba yang senantiasa meningkatkan amal kebaikannya baik lahir maupun batin. Ini Imam Nawawi menyebutkan hadis ini masuk di dalam babu Isra'il jalis li hadisi jalisihi alladzi laisa biharamin. Bab ini menjelaskan bahwa orang itu wajib mendengarkan temannya yang sedang ngomong. Ya, wajib mendengarkan itu. Mendengarkan asalkan omongannya tak mencakup perkara haram. Terus wastinsatil alim wal wa'id hadiri majlisihi. Dan kewajiban mendengarkan orang alim atau orang yang sedang memberi tausiah ketika hadir atau yang hadir di majelisnya. Gitu. Nah, ini bisa merubah sikap. Ternyata panjenengan duduk ya, walaupun isya tetap kalah pahalanya, hitungannya. Pahalanya sholat sunnah tadi itu kalah dengan mendengar. Lebih panjenengan bisa mengkodok sholat sunnah setelah ba'di. Jadi qobliyah itu bisa dikodok setelah ba'diyah. Kanjeng Nabi mengkodok sholat sunnah duhur ba'diyah, dikodok setelah sholat asar. Walaupun kemudian muncul perbedaan. Nabi kalau riwayat Imam Muslim, Nabi kalau tidak sholat malam karena sakit, karena tertidur,
Itu Sayyidah Aisyah mengatakan, "Shalla sintai asyrata rakaatan fi naharihi." Maka Nabi sholat 12 rakaat mengganti yang malam tadi, yang tadi malam tidak dikerjakan, di siang harinya sholat 12 rakaat. Akhirnya katanya para ulama, sholat sunnah yang punya waktu tertentu itu boleh diqadha. Nah, jadi penggabungan ilmu adab, ilmu etika dengan ilmu syariat itu membutuhkan stok ilmu yang sangat banyak. Coba orang hanya tahu satu hadis, taunya apa? Bahwa sholat qobliyah isya itu pahalanya luar biasa. Taunya satu itu. Tapi tidak tahu bahwasanya ketika ada majelis itu harus didengarkan dulu sampai selesai. Satu. Yang kedua, pahalanya majelis ilmu lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat. Hadis sahih Sunan Ibnu Majah, hadis ke-906. Lalu yang ketiga nih gini, bahwa sholat sunnah itu boleh diqadha. Loh coba, ingin menentukan sikap, aku tak sholat dhisik, saya mau sholat sunnah dulu, apa mendengarkan ceramah sampai selesai? Itu butuh ngaji 3 hadis, 4 hadis. Begitu, demi untuk mempertimbangkan ngambil keputusan. Maka semakin banyak stok ilmu, itu semakin dewasa orang. Nah ini selingan nggih. Selingan bahwa sholat sunnah niku boleh diqadha, sah diqadha. Asalkan sholat itu punya waktu khusus, bukan karena sebab. Kalau tahiyatul masjid tidak bisa diqadha. Kenapa? Tahiyatul masjid itu tidak punya waktu, tapi punya sebab. Sebab masuk masjid sunnah Sholat gerhana tidak bisa diqadha. Kenapa? Sholat gerhana tidak punya waktu khusus. Gerhana kan tidak ada waktunya. Kalau sudah terjadi baru kalau belum terjadi nggak bisa, maka tidak bisa diqadha. Sholat gerhana itu sunnah kalau masih durasi gerhana sedang terjadi. Kalau sudah lewat nggak ada. Begitu. Maka perlu ngerti namanya sholat sunnah punya sebab dan sholat sunnah muakkad. Ngerti fikihnya. Nah kalau sholat gerhana itu namanya sholat sunnah di sabab. Sholat sunnah karena punya sebab gerhana sholat. Sebab masuk masjid sunnah Sebab tawaf maka sunnah sholat tawaf. Sebab masuk tanah haram Masjidil Haram maka sholat sunnah sholat sunnah ihram tanah haram dan seterusnya. Itu namanya sholat sebab. Begitu, ngerti fikihnya namanya. Maka untuk menentukan sikap itu butuh informasi yang banyak. Lah orang yang salah bersikap itu karena informasi yang nyampe baru satu. Begitu. Saya nerangno ke jamaah niki, waduh, mengeluarkan energi yang lumayan banyak gitu loh. Kenapa? Lawannya baru tahu satu. Ya, ibaratnya audiennya ini baru tahu satu atau tidak tahu sama sekali. Gitu. Sementara yang harus diterangkan itu ada 10 ilmu. Nah, maka ini selingannya bahwa dimanapun bukan hanya tempat majelis kami, tetap majelis ilmu itu lebih mulia daripada sholat sunnah. Begitu. Lebih-lebih sholat sunnah boleh diqadha. Begitu. Ya saya bukan berarti ingin diperhatikan, bukan. Tapi tahu ilmu itu kan wajib. Nggih. Nah, begitu. Maka majelis ilmu ini begitu mulia, luar biasa. Panjenengan tidak usah khawatir pun. Dicatat oleh Allah sebagai orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan yang tidak diberi kepada selainnya orang ahli ilmu. Yaitu yang datang bertemu berpisah karena kepentingan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Barusan juga saya terangkan ada 7 golongan yang oleh Allah nanti di hari kiamat panasnya kenyer-kenyer itu. Ada 7 golongan yang Allah selamatkan, mendapatkan naungan dari Allah. Siapa? Orang yang datang bertemu dengan temannya, tapi bertemunya bukan karena keperluan pribadinya, tapi keperluan perintahnya Allah. Saya ke hari ini ketemu Pak Hamdi, bukan karena saya ingin ketemu Pak Hamdi, tapi karena memang sudah perjanjian untuk ngaji. Jadi semoga Allah menerima amal kita, nggih. Yakin pun diterima nggih. Yakin diterima. Ikhlas kok panjenengan datang ke sini.
Saya yakin ikhlas mau oleh banyu putih kok itu ya. Lah ya kan oleh banyu putih nang kene panjenengan ya. Ini berarti ikhlas panjenengan, bukan karena berkat atau apa kan gitu. Nah, ini selingane nggih. Kita lanjutkan ngaji Bulughul Maram nggih. Ingat nggih, Bulughul Maram hadis yang mau dibaca berapa? 582. Sik kurang 100 tahun hatami. Nggih. Pak Sudip jadi kalau posisi urip napa? Ya napa niki ya? 100 tahun lho, Pak. Nggih 100 tahun bakal niki. Butuh sabar pokoknya. Insyaallah sing maca muga-muga sik urip. Ya, yang baca ini semoga masih hidup. Ya wis terserah wis mbok urip wis mati mbok apa wis. Yang penting aku niate ibadah begitu ya. Niat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6, monggo dicatat ringkasan-ringkasannya. Dari Abu Hurairah, qala Rasul radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Seseorang di antara kalian tidak mandi di air yang menggenang dalam keadaan junub. Dalam riwayat Imam Muslim begitu. Kalau riwayatnya Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daim allazi la yajri summa yaghtasilu fihi. Tidaklah kalian itu, salah satu kalian jangan sekali-kali pipis BAK buang air kecil di air yang menggenang tak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Begitu. Ya. Terus Wali Abi Dawud, riwayatnya Imam Abi Dawud mengatakan wala yaghtasilu fihi minal janabati, dan tidak mandi junub di dalam air yang menggenang. Maksudnya bagaimana? Air yang menggenang tak mengalir dan dapat berubah airnya. Kalau mandi di selekta itu kan airnya jebul kan gede. Atau mandi di Cangar itu airnya kan mengalir, air panas itu. Mandi di situ, junub mandi di situ, ya tidak masalah. Atau mandi di mana? Mendit. Nggih, mendit. Cukup Pak mendit itu. Cukup kayaknya nggih. Cukup. Atau itu loh, dek tumpang itu loh, apa namanya? Lembah Tumpang ya? Wah, ini kan gede itu. Walaupun saya belum nyampe ke sana. Saya tahu dari statusnya teman saya itu loh. Nah, itu ya tidak apa-apa Kak panjenengan mandi junub di situ. Tidak mungkin berubah airnya. Kecuali yang mandi itu 20 truk. Rombongan 20 truk. Pipis bareng, junub bareng di situ. Maksudnya mandi, wah mesti berubah airnya itu. Ya, nggak muat soal 20 truk loh. Full orangnya 20 truk itu. Sak kolam melebu bareng, yo gak karu-karuan najis. Maka caranya bagaimana? Disiram dulu, dibersihkan najisnya, baru nyemplung ke kolam, niat mandi esa. Atau panjenengan langsung ke laut wis, ke balik kambang situ, niat mandi junub, begitu, esa. Karena airnya mengalir dan dalam jumlah volume yang sangat besar. Jadi yang dimaksud di sini airnya sedikit tidak mengalir, yang andaikan panjenengan menyelam di situ airnya berubah apa? Satu baunya, rupanya, bentuknya, baunya, rasanya, warnanya berubah. Berarti tidak suci. Nah, begitu. Ini sakjane pelajaran yang diberikan dulu waktu madrasah ibtidaiyah atau SD atau SMP gitu dia. Tapi berhubung sampean oleh Allah diberikan keberkahan yaitu lupa ya, atau tidak sempat belajar, terus gak kepikiran masalah itu, akhirnya dipelajari wis padha tuweke gitu ya. Dan itu berkah buat saya. Ya, berkahnya gimana? Lah kalau panjenengan udah pada tahu semua kan tidak mungkin saya disuruh baca kitab di sini. Iya. Akhirnya saya ngaji di sini begitu. Terus hadis yang ke-7 dari rajul sahiban Nabi SAW. Nah Rasulullah melarang antauta silal mar'atu bifadli rajul awir rajul bifadlil mar'ah wal yautarifa jami'an. Nah, napa maksudnya? Nabi melarang
perempuan mandi sisanya laki-laki. Iya. Atau laki-laki mandi sisanya perempuan. Tadi maaf ngapunten. Gini maksudnya, Bu, Pak, nggih. Misalnya suami mandi, nyemplung nang ebak mandi. Betap. Lalu setelah mandi junub, ganti sing lanang. Itu tidak boleh. Kecuali bareng mandi, podo gawe cibuk. Itu tidak apa-apa. Asalkan airnya tetap terjaga, tidak terkontaminasi, najisnya tangan dan seterusnya. Maka yang paling aman yaitu pakai pancuran. Itu yang paling aman. Kenapa? Air yang ada di bathtub itu tidak tidak akan terkontaminasi seperti di bathtub. Karena yang di bathtub itu kan tangan dari sabunan. Maka sebaiknya agar bisa terkendali dengan baik kesucian air tersebut, tetap pakai pancuran. Air pancuran, air keran. Kalau tidak pakai air keran, maka tempat airnya dibuat agak tinggi, lalu dibuat pancuran. Begitu. Artinya dicebok. Dicebok. Begitu Pak nggih, itu caranya. Tapi sakjane ini kan sebenarnya diberikan pelajaran ini pada waktu SMP kelas 1. Panjenengan sudah punya putu sekolah SMP. Nah, jadi tidak apa-apa. Ini ilmu tetap dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang Allah berikan keistimewaannya kepada kita. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk selingan. Sambil ada iklan air panas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo gak usah sungkan loh Bu, Pak. Banyak mawon. Tanya apa saja di luar tema ini tidak masalah untuk menyikapi kebosanan kita. Nggih. Dilanjut kalau belum ada. Dilanjut hadis ke-8. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha. Nabi itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Riwayat Imam ini dikeluarkan, disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, yaitu Nabi pernah mandi sisa Maimunah. Itu maksudnya ya cibuk itu. Setelah dicibuk oleh Maimunah, Nabi ikut nyibuk, mandi juga gitu loh. Ngambil sisanya. Begitu. Ini penjelasan fikihnya bahwa catatannya adalah air itu tak berubah. Itu aja. Ye. Terus wali ashabis sunan. Ini kitab hadis yang ke-9 diriwayatkan oleh ulama-ulama yang disebut dengan ashabis sunan, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain. Ya irtasala ba'du azwajin nabi fi jafna faja'a liyagtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnib wa sahhahu At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Jadi di sini dikatakan bahwasanya sebagian istri Nabi itu mandi. Ya, mandi di dalam di kamar mandi yang ada bak mandinya itu. Ya. Terus lalu Nabi datang untuk mandi juga di situ. Nah, terus berikutnya sebagian istri Nabi ini mengatakan kepada Nabi, "Nabi, saya lo junub." Terus apa jawabannya Nabi? Innal ma'a la yujnibu. Air itu tidak bisa membuat orang la yujnib. Nah, apa maksudnya la yujnib itu? Tidak bisa membuat junub. Maksudnya bagaimana? Monggo kita lihat, cek keterangan di dalam syarahnya. Apa maksudnya ini? Jadi yang dimaksud satu ya, yang dimaksud ba'du azwajin Nabi yaitu adalah Maimunah. Yang dimaksud yang mandi di kamar mandi tadi itu istrinya, sebagian istri Nabi. Yang dimaksud itu adalah Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Lalu Jafna itu apa? Jafna itu adalah wadah besar, ya. Wadah besar yang di situ ada air yang
yang dibuat mandi. Kemudian yang berikutnya la yujnib. Apa maksudnya ya, la yujnib itu? Yaitu air itu setelah dipakai mandi junub, itu kok dipakai oleh orang lain, tidak berarti kemudian tetap junub. Gitu loh, tapi tetap menghilangkan kejunubannya. Begitu. Sehingga tidak ada masalah, misalnya seorang istri mandi 1 bak, ada sisanya separuh, panjenengan karena junub juga mandi setelah itu. Atau mandi bareng sekalian. Asalkan dicebok, tetap mensucikan hadas besarnya. Begitu, nggih? Nah, dalam hadis ini boleh laki-laki ataupun seorang suami mengambil sisa mandinya perempuan, walaupun perempuannya itu junub, wabil aksi atau sebaliknya, yaitu perempuan ngambil sisanya laki-laki, ya juga sama boleh. Qala Ibnu Abdil Bar fil Istidkar al aslu fil ma' at-taharah li anna Allah qad khalaqahu tahuran fa huwa kadzalik hatta yajma'al muslimun annahu najisun. Wal mu'min la najasata fihi fan najasa a'radun dakhila wal mar'a fi dzalika karrajul idza salima mimma ya'ridu mimman najasa. Maksudnya bagaimana? Begini, air itu pada dasarnya suci dan mensucikan. Sampai kapan itu sucinya bisa hilang? Sampai dinyatakan ini air berubah, berarti najis. Begitu. Nah, orang junub yang pakai air, airnya kok tidak berubah karena dicibuk, itu tetap mensucikan walaupun itu sisa dibuat mandi. Begitu. Yang tadi kan dicibuk, sisanya kan tidak menjadi najis kalau tidak berubah. Begitu. Terus anna igtisal al-junub awudu al-mutawaddi' minal ina la yu'assiru fi tahuriyatil ma' fayabqa ala tahuriyatihi. Jadi kalau air dicibuk lalu dipakai sisanya oleh orang lain, yang penting tidak berubah ya tetap mensucikan. Kecuali panjenengan nyemplung di ebak itu, nyemplung di ebak mari ngono digawe wong ya gak suci. Apa maneh sabunan di kono ya sampoan di situ ya sikatan di situ barang, agak bahaya ta? Bahaya begitu. Kecuali tak berubah seperti kolam napa niku, kolam yang sangat besar jumlah volume air yang ada di kolam tersebut, seperti kolam di lembah-lembah tumpang, seperti kolam di tempat-tempat lain, seperti air laut. Wah, kalau air bebas sudah. Apalagi panjenengan langsung ke balik kambang nyemplung di tengah-tengah gitu, langsung hilang junubnya seorang-orangnya. Nggih. Ya Allah, nggih. Ada pertanyaan, Pak, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo biar gak ngantuk panjenengan. Ya, bismillah. Kalau saya dijamin gak ngantuk, ya. Oleh sing ngomong, sing ngrungokno iki rawan ngantuk gitu ya. Alhamdulillah, rupanya gak ada yang ngantuk ini ya. Iya, mau mangko ono sing seliyer-siyer hiluk gitu ya. Ketok kok gitu. Tak apa-apa, Bu, Pak ya. Tetap pahalanya besar niku panjenengan seliyer-seliyer di masjid niku nggih. Nah, Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Nabi itu niki riwayatnya. Hadisnya riwayat Imam At-Tabrani dan niki hadisnya rawi-rawinya siqat. Niki tambahan selingan nggih. Nabi itu kalau wudu ya, kalau wudu pernah katanya Ibnu Umar. Jadi ini catat Pak, niki penting Pak. Riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Awsat warijaluhu muwassaqun. Rawi-rawinya itu semuanya siqat. Ya. Menurut kitab takhrij hadis, yaitu kitab takhrij hadis Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid. Jadi Ibnu Umar itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, al-wudu min jarrin jadidin mukhammar ahabu ilaika aminal matahir." Nabi, panjenengan lebih suka berwudu di tempat yang baru, tak ambilkan tempatnya baru, atau bekas tangannya orang Islam yang berwudu itu? Nabi mengatakan, "La bal minal matahir." Saya mau ngambil bekas-bekasnya orang Islam aja, habis dipakai tangan, tapi bukan nyemplung. Tangannya itu masuk ke air tersebut.
dalam rangka mencibuk air untuk wudu. Terus apa? Nabi mengatakan inna dinallah al-hanifiyatu as-samha. Agama Allah itu agama yang sangat mudah dan sangat lembut, yang sangat toleran. Jadi nggak apa-apa aku tak ngambil bekasnya orang Islam yang tadi dipakai itu, bekasnya sahabat-sahabat itu. Terus wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'asu ilal matahir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu. Bahkan bekasnya air minum, bekasnya wuduknya para sahabat itu oleh Nabi diminum. Nggih niki keterangan. Diminum. Terus yarju barokata aidil muslimin. Nabi mengharap barokai tangani orang Islam sing wudu. Niki hadisnya rawinya siqat dari Imam At-Tabrani. Maka saya sering minum air wudu, sering banget. Jadi ekran itu. Saya habis wudu, tak minum airnya. Niki hadisnya. Apa? Berkahnya tangan yang sudah berwudu, airnya itu memberikan keberkahan. Dan Nabi mengobati Jabir bin Abdullah waktu pingsan dengan air wudu. Niki hadisnya. Paling panjenengan baru dengar nih. Baru dengar. Soalnya gak tahu ngaji kan panjenengan. Lo enggak maksudnya saya ngaji serius kayak saya lo ya. Saya berani mengklaim yang paling serius ngaji itu, maaf ya, bukan berarti sombong lo ya, mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Yang memproklamirkan diri ngaji kudu serius itu memang selama ini serius temenanan saya itu. Pokoknya tak seriusin banget. Yang saya tahu itu sahabat minumnya sisa jasad dari Nabi. Oh, loh, itu ada juga. Yang ini Nabi yang ngambil. Loh niki loh Pak, niki loh. Panjenengan jangan lihat saya tok di slide-nya niki. Nggih ngapunten nggih. Niki lho, fayashrabuhu fayu'ta bil ma', Nabi dikirimin air bekas tangannya tempat wuduknya umat Islam para sahabat. Lalu fayu'ta bil ma' fayashrabuhu, Nabi meminumnya. Yarju barakata aidil muslimin, berharap berkah tangannya umat Islam. Niki lho. Nah, ini katanya para ulama berarti mengharap berkahnya orang baik walaupun dari bekas airnya saja itu boleh. Buktinya ini Nabi melakukan. Wah, ini ekstrim sebenarnya ini. Orang yang nggak biasa berbicara bab berkah itu nggak mau nerima. Kalau nggak mau nerima telah mengingkari hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang siqat. Ini kitab-kitab itu semuanya banyak menulis kitab hadis, menulis hadis ini banyak sekali. Imam Tabrani, Imam Baihaqi, termasuk ditakhrij. Ditakhrij itu artinya sudah diteliti hadis ini rawinya siqat. Niki di kitab Majma'uz Zawaid juz 1 halaman 214 karyanya Asy-Syaikh Abdul Hasan Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Al-Haythami. Kitab ini, kitab takhrij hadis ini ditulis di tahun 800 Hijriah. Jadi sudah usianya 600 tahun. Nah, niki sudah sudah sangat serius gitu. Kalau para sahabat bukan hanya air wuduknya, maaf, di riwayat Imam Muslim, Nabi setiap mau ludahnya habis. Direbut sama sahabat, diusapkan ke wajahnya, ke badannya. Gitu. Sampai gitu. Nabi habis ihram, dipotong rambutnya, diberikan, diambil, dipegang. Termasuk yang memegang terakhir itu adalah Khalid bin Walid. Diletakkan di kopiahnya. Loh, ini deh aku nerang-nong ini kok disangka klinik aku. Padahal hadisnya sahih riwayat Imam Al-Hakim. Jadi Khalid itu mengatakan, saya tidak pernah perang kalah kecuali setelah rambutnya Nabi ini ada yang nyolong di kopiahnya. Selalu menang katanya Khalid, mendapatkan berkah yang Allah turunkan melalui rambut Nabi. Wah, itu kalau dibahas itu, wih, Ustadz ini kok begini. Loh, hadisnya begitu loh. Cuma yang begini-begini jarang dibaca sehingga kelihatannya kok aneh yo. Lo memang baru ngaji yo aneh. Gitu. Ini selingan mawon. Bahwa Kanjeng Nabi itu berwudu
ngambil dari wadah yang dipakai oleh tangannya para sahabat. Bahkan airnya itu oleh Nabi diminum. Katanya perawi hadis niki, yarju barakata aidil muslimin. Berharap berkah tangannya umat. Tapi orang sekarang ya takut Covid. Ya. Ya tapi tidak perlulah begitu. Ini hanya menandakan bahwasanya ini pernah terjadi begitu loh. Tidak boleh tidak boleh diingkari. Kalau panjenengan ngingkari berarti ngingkari hadis yang disahihkan oleh sebagian besar ulama. Begitu. Kayak gitu. Karena nanti bisa melakukan bersikap yang tidak proporsional tentang masalah ini. Ini tambahan yang terkait dengan air wudu gitu. Nah niki ya bab ini ya memang bab bukan hanya bab syariat ya, ada bab yang berhubungan dengan hikmah gitu loh ya. Niki monggo. Bagaimana dengan air kita mandi apabila kita wudu itu di bak mandi nggak dibutuhkan? Oh gitu. Air bak mandinya gini ya. Gitu. Panjenengan mau ikut pendapat yang enteng apa yang berat? Loh enggak, saya hafal semua gitu. Enggak terus terang mawon, saya hafal yang enteng. Kalau bab mazhab yang enteng, ya yang enteng itu Imam Malik. Walaupun dibeginikan, tapi air tak berubah, timbangannya tak berubah, tak berkurang dan tidak lebih dari semula, tidak bau, tidak kotor dan seterusnya, maka tetap sah menurut Imam Malik. Tapi kalau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i memahami hadis, kalau cuma satu bak tidak sampai 275 liter atau 2 kullah, maka tidak sah. Karena air yang sudah dipakai namanya mustakmal. Maka panjenengan pilih. Mau Imam Malik apa mau Imam Asy-Syafi'i? Gitu. Cara pandang kepada hadis tadi itu. Kalau saya kadang ya ikut Malik, kadang ikut Syafi'i. Kadang tak ikuti bareng dari siji. Gitu. Karena ilmunya begitu. Kayaknya kita nggak bisa terikat satu. Nggih, nggak bisa. Panjenengan mau ikut satu aja, nggak bisa. Menyulitkan kita. Salah satu contoh kita mau umroh, mau haji, mau konsisten. Aku tak ikut corone Imam Syafi'i mawon. Ben kedemok, penyentuh batal. Ya mau tidak mau ya caranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah nyentuh laki perempuan tidak batal. Yang penting maaf, gak syahwat. Lek syahwat batal. Begitu. Loh Nabi itu mencium istrinya nggak langsung sholat, nggak wudhu. Kanjeng Nabi memang terkendali orangnya. Tahu momen. Ketika momen sholat masih ngapa-ngapain nggak ngefek. Loh kalau orang bias dalam arti bukan Nabi. Momen sholat ya saya kepingin. Ya orang sholat bisa kepingin gitu loh ya. Lah gak bahaya tak gitu loh ya. Sholat tuh kepingin gitu loh ya. Enggak. Iki orang keterlaluan gitu loh ya. Loh enggak, saya ini ngomong maaf loh ya. Nabi itu basyarun walaisa kal basyar. Nabi itu memang manusia, tapi banyak ketidaksamaan. Kenapa? Karena ada pengistimewaan. Satu, Muhammad itu adalah Nabi, Rasul, dipilih begitu. Dipilih memang. Lah panjenengan sama manusia, tapi gak kepilih. Loh iya, panjenengan jangan kemudian Nabi begini, ya aku ngene. Gak bisa, ada yang tidak boleh buat panjenengan. Walaupun sama-sama manusia. Nabi nikah sampai 9, panjenengan gak boleh nikah sampai 9. Maksimal 4 pun itu kudu tengkar. Harus perang Israel Palestina. Makanya tetap bersatu panjenengan. Begitu. Dan maka panjenengan tidak boleh apa yang dilakukan Nabi semuanya panjenengan lakukan. Ada khususi, ada yang boleh untuk umatnya, dan untuk Nabi sekaligus untuk umat.
Ada yang tidak boleh untuk umat tapi boleh untuk Nabi. Begitu. Contohnya apa? Ya banyak. Di antaranya puasa wisol misalnya. Itu begitu. Maka anak ilmu itu lebih penting daripada teks. Teks itu tidak boleh semata-mata panjenengan maknai tanpa ilmu, karena berbahaya. Gitu loh. Maka misalnya nih. Imam Asy-Syafi'i ini kok ngati-ngati gitu loh. Oh iya. Kalau Nabi itu kok setelah wudhu kok langsung sholat. Oh berarti gak batal. Oke, gak masalah. Tapi cara pandangnya Imam Syafi'i ini bab ngati-ngati. Lek Kanjeng Nabi itu masih ngambung, gak kepengen. Lek tepak wayai tujuannya mek Gusti Allah. Lek kita itu sholat ya kepengen, gak sholat kepengen, dek jalan kepengen. Loh, itu lek begitu. Tapi tidak menafikan cara pandang. Oh Imam Malik tetap ngambil jalan bahwasanya oh memang gak batal. Loh, buktinya Nabi begitu, gak batal. Nggak batal. Lalu surah An-Nisa itu apa namanya? Aula mastumun nisa itu maknanya bukan nyentuh begini tapi berjima. Begitu misalnya. Dengan cara pandang begitu. Tetap Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan iki nyentuh tidak batal itu lek gak, maaf ya, lek gak kepengen. Artinya gak ada ereksi. Gampangannya gak gak ngamuk maksudnya gitu loh ya. Begitu. Lek ngamuk-ngamuk batal. Loh enggak Bu, ini bukan ngaji rusuh, bukan. Memang babnya begitu. Loh enggak begini, karena stok ilmu itu terbatas. Jadi pembicaraan yang memang itu urusan agama dianggap saru, bukan. Agama sampai ngajarkan seperti itu agar orang enggak keliru gitu loh. Maksudnya. Saya kadang-kadang ikut Imam Malik. Kenapa? Lewis repot-repot, gendong anak, ya, gendong bayi, istri repot begini-begini. Ya masih kesentuh, saya tetap tidak wudhu lagi. Oh juga nggak ada apa-apa gitu loh, kayak gitu. Tapi kadang yo ngati-ngati, maksudnya ngati-ngati, ya wis aku tak wudhu maneh, begitu. Yang tahu ukurannya kan kita sendiri setelah tahu proporsi ilmunya begitu. Dengan begitu saya tak perlu ngajak panjenengan ikut yang ini, ikut yang enggak. Panjenengan pun tinggal pilih Nah, enak kan? Oh, enak banget gitu loh ya. Sehingga saya tidak menjadi penghakiman di sini. Tidak menjadi hakim MA, MK dan seterusnya. Lah kalau saya menghakimi kan enggak boleh lah, ilmunya memang begitu. Ya, enggak boleh, Pak. Perbanyak ilmu sebanyak-banyaknya, baru panjenengan nanti punya sikap. Ilmu nek sakmene langsung menyikapi itu keliru nanti. Gitu loh. Karena sudut pandang itu harus dikelilingi. Jadi satu barang ini harus dikelilingi dulu. Sret, baru. Oh, begini. Nah, itu. Caranya begitu. Dan ini kan saya katakan tadi membutuhkan waktu yang sangatlah lama. Maka saya tawarkan ke panjenengan, kalau caranya Imam Malik, yang penting gak berdasarkan apa? Berdasarkan hadis illa ma ghalaba ala rihihi aw launihi. Niki Pak, yang kemarin sudah tak bacakan. Nah niki. Innal ma'a la yunajjisuhu say'un. Ya. Illa ma ghalaba ala rihi wa qamihi wa launihi. Illa ma ghalaba. Nah niki. Loh niki Pak. Ini hadis yang dipakai oleh Imam siapa? Imam Malik. Innal ma'a la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali yang terkontaminasi baunya, terus rasanya, warnanya. Selagi belum berubah tidak bisa itu. Bisa. Ini Imam Baihaqi meriwayatkan hadis juga. Al-ma'u tahirun, air itu suci. Illa in taghayyara rihu, kecuali apa aromanya berubah, rasanya berubah, ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi, sebab najis yang masuk ke dalamnya. Maka panjenengan punya ebak mandi, ebak besar, airnya cuma 150 liter. Itu belum 2 kullah.
Tapi panjenengan habis mandi junub sudah bersih, sabun sampai ping 7 digosok sampai backlin bahkan. Kan hilang kotoran. Panjenengan begini, air itu dijamin tak beru. Karena tangan muka sudah bersih. Secara fikih begitu. Nah, wes, cari ini mandek. Ya, ini mandek bisa. Nah, begitu kan. Nah, ini harus penerangan begini ini memang harus komprehensif. Tidak bisa hanya satu keterangan. Itu nanti menyebabkan orang berpikir keliru. Keliru, dan ini menjadi PR bersama, bahwa semua pandangan-pandangan, semua ilmu pengetahuan diramu menjadi satu, diketahui secara utuh, tidak boleh terpencar-pencar. Begitu. Karena akan melahirkan sikap-sikap yang sikap itu bisa membuat kita keliru atau kita membuat bersikap yang benar karena stok ilmunya sudah cukup gitu. Alhamdulillah dengan majelis ilmu ini mungkin semoga sekaligus menambahkan cara pandang kita terhadap sebuah ilmu, secara khusus kita memahami agama itu secara utuh begitu loh. Kayak gitu. Ya mungkin cukup nggih. Sudah isya biar nggak bosen. Kelebihan nanti juga bosen. Nah, niki berarti batasnya nyampe di hadis ke-9. Nah, sekarang akan datang ini bahas hadis yang ke-10. Ini bab umum niki, maksudnya bab umum, bab yang akan dipelajari pekan depan yaitu bab najisnya anjing. Ya. Ini bab anjing niki lumayan menarik dibahas niki. Kenapa? Karena bab anjing niki adalah bab yang kontroversi tentang hal yang terkait dengan anjing. Nah, niki bulan depan panjenengan persiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang anjing. Ya. Ya apa aja wes nanti insyaallah semoga kita diberi sehat dan sempat ya. Kalau sehat tidak sempat ya tidak bisa datang. Nah, ini bab anjing ya. Bulan depan bab anjing. Segala yang terkait dengan anjing panjenengan tanya. Ya apa misalnya anjing selingkuh karo kambing misalnya. Anake ku dadi najis apa ora kan gitu ya. Loh iya, nah itu ada pasalnya itu. Ya. Jadi menurut fikih kalau ada anjing selingkuh karo wedhus, lah itu anake dadi haram, gak boleh dimakan. Tak boleh disembelih. Jadi hewan yang haram. Baik yang anjingnya yang pejantan ataupun anjingnya yang betina. Itu kan panjenengan baru dengar hari ini kan? Iya, mesti baru dengar, sudah kelihatan kok. Iya. Baru dengar. Hampir yang diterang no kabeh baru lah yo mulai biyen kok gak ngaji sampean. Gitu loh ya. Iya. Ya, duduk lali gak ngaji ya. Gak ngaji. Semoga bermanfaat nggih. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Istajib doana. Semoga para jamaah sehat walafiat, panjang umur barokah, kabul hajat dan cita-cita, anaknya sekeluarga, dijauhkan kita semuanya dari bala dan musibah, digagalkan dari takdir-takdir buruk ya Allah, hajatina wa su'alina, dan semoga saudara kita yang ada di Palestina Allah berikan kekuatan dan kemenangan, diberikan kemudahan, anak-anak kecil dan bayi oleh Allah dilindungi, diketuk hatinya orang di seluruh dunia untuk ikut mendamaikan ya Allah ala hadhihi ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.